Come to me. Come to me. A guardian angel. A spirit of comfort. Spirit of any celestial sphere. Anything. Hear my call. Come to me. I swear. Dan tuh gengs, Nosferatu nih bos. Tapi salam-salam dulu ya sebelum lanjut ke filmnya. Ada Teh Yanti sama Kang Fajar. Mang Uing kangen wae ka mantan kumaha tuh. Harus ditranslate dulu atuh ini mah. Jadi katanya Bang Abe yang ganteng, saya kangen terus ke mantan gimana ya. Curiga sempet nanam benih nih mah, makanya keinget terus. Bangkit Mang Fajar, jangan terlalu menghabiskan waktu berpegang pada orang yang memperlakukanmu seperti pilihan, karena kamu akan kehilangan menemukan orang yang memperlakukanmu seperti prioritas. Anjay, bicara soal mantan, pas banget nih dengan film ini. Berjudul Nosferatu 2024, merupakan film remake, masih berjudul sama dengan pendahulunya yang dirilis pada tahun 1992, karya F.W. Murnau berkiblat pada novel Dracula Bram Stoker tahun 1897, berkisah tentang seorang gadis yang memiliki mantan seorang vampir, di mana si vampir ini tidak bisa move on seperti Mang Fajar. Wah, seperti apa cenah kisahnya? Mari kita lanjutkan. Beberapa tahun kemudian, si cewek yang tadi melakukan entah itu ritual atau apa, dia bernama Ellen, tapi kita sebut saja beliau Neng Yanti, yang baru menikah dengan seorang lelaki bernama Thomas alias Fajar. Mereka tinggal di Wisburg, Jerman. Demi menafkahi istrinya, ditambah insentif besar dan akan dinaikkan pangkat juga, Mang Fajar menerima perintah dari si agan bernama Hernok untuk menghandle klien merupakan bangsawan asing yang ingin membeli rumah di Wisburg. Anehnya, si agan malah memilihkan rumah Grunwald Manor, di mana rumah itu sudah bobrok, tua dan tidak layak huni. Tapi faktanya, spek seperti itulah yang diminta oleh si klien. Thank you, sir. Thank you. I shan't disappoint. And what was the Count's name? Orlok. Jadi tugas pertama yang harus dilakukan Mang Fajar adalah menemuinya untuk melakukan transaksi. Dia tinggal di negara kecil sebelah timur Bohemia, tepatnya di sebuah kastil pegunungan Alpen Karpatian, Transilvania, Rumania.
Sekembalinya ke rumah, padahal Teh Yanti sudah bikin kejutan di momen yang seharusnya lagi anget-angetnya, pengantin baru bisa meren semalam 10 kali. Taunya malah dapat kabar Fajar harus pergi. Mana perjalanan ke sana sampai 6 hari, dah belum ada pesawat, bahkan motor saja belum ditemukan. 2 minggu lah Pepe ditambah 2 hari nginep di Oyo. Kecewa pasti, cuma momennya saja yang sangat tidak tepat. Bukan karena Neng Yanti minta Kang Fajar supaya membatalkan perjalanannya, tapi karena kejadian yang di scene opening tadi. Itu faktanya adalah mimpi buruk yang sering dialami oleh Teh Yanti. Dia sangat ketakutan karena di mimpinya Neng Yanti seolah-olah seperti sedang menikahi kematian dirinya sendiri. Tapi hal itu dianggap Mang Fajar hanya mimpi biasa, dan supaya bisa tenang dalam perjalanan, maka dititipkanlah pada saudagar kaya yang merupakan sahabat lamanya. Dia bernama Frederick, dan istrinya Ana yang sedang hamil, juga kedua putrinya yang masih bocil-bocil. Please keep safe. I will send you my utmost faith. And you will write to me. Farewell. Singkat waktu, sesampainya di Transilvania, Kang Fajar yang lelah mencari penginapan karena hari sudah sore, lalu mengutarakan tujuan datang ke sini pada si pemilik kos-kosan, di mana dia menyarankan Kang Fajar supaya pulang. Entah ada apanya di kastil Orlok yang jelas si pemilik kos-kosan tidak suka ketika Kang Fajar menyebut kastil tersebut. Tapi dengan uang mah, pada zaman itu juga sama, pokoknya semua beres. Apakah itu cuma mimpi? Anehnya, tiba-tiba semua orang menghilang, bahkan kudanya pun ikut hilang. Jadi terpaksa Kang Fajar harus berjalan nyeker supaya bisa sampai ke kastilnya si Orlok. Tiba-tiba Kang Fajar ada yang menjemput oleh delman tanpa awak alias maju sendiri. Padahal teknologi belum ditemukan, tapi semua sudah serba semi-otomatis. Tanpa berkata sepatah kata apapun, si orang yang nyambut hanya memberi isyarat supaya Kang Fajar mengikutinya. Apakah si Orlok-Orlok itu dia? Cenah gengs terkesan kaku dan terburu-buru karena pengen segera menyelesaikan proses jual beli rumah sekaligus balik nama surat tanah. Setelah itu, Kang Fajar dijamu makan malam dengan semunga deg-deg campuran dari rasa takut, gelisah, cemas, dan bau kelek si Orlok. Alhasil, Take heed what you do. I might ease your wound. Hello? ya, ada bekas gigitan di dada Mang Fajar. Tidak singkat waktu karena emang di filmnya tiba-tiba sudah malam lagi saja si Orlok menyodorkan sebuah dokumen untuk ditandatangani oleh si Fajar selaku agensi dari penjualan properti. Di mana si Fajar sendiri sebenarnya bingung dokumen apa ini karena menggunakan bahasa yang tidak dia mengerti. Si Orlok berkata kalau ini adalah surat tanda terima, hanya saja bahasa yang digunakan adalah bahasa nenek moyangnya. Tapi si Orlok teralihkan fokusnya oleh liontin yang diberikan Neng Yanti waktu itu. Fotonya yang cantik membuat si Orlok penasaran dan sedikit memuji atas keberuntungan cinta Mang Fajar. Lalu setelah itu si Orlok kembali minta Mang Fajar supaya menandatangani dokumennya.
Dirasa tugasnya sudah selesai, Mang Fajar minta izin akan segera pulang, tapi katanya Mang Fajar terlihat sedikit lelah, takutnya malah jatuh sakit saat di perjalanan, jadi dia disuruh untuk tinggal semalam lagi. Dan setelah si Orlok pergi, Mang Fajar baru sadar kalau liontinnya telah digondol si Orlok. Count, you have my locket. Alih-alih menemukan jalan keluar, Mang Fajar justru malah menemukan sebuah peti mati tua, dan ketika dibuka, itu seperti nyetrum alias terhubung dengan Neng Yanti, dan beginilah proses ketika si Orlok selalu ngenyotin darah Mang Fajar saat malam hari ketika dia tidur. Neng Yanti yang ditemukan pingsan, tapi setelah diperiksa oleh dokter Sipers itu hanya somnambulisme ringan, tidur berjalan yang disebabkan oleh penyumbatan darah imbas dari terlalu banyak darah. Tapi si Frederick yang tahu kalau Neng Yanti pernah mengalami hal serupa di masa lalu merasa khawatir. Cuma Pak Mantri berkata, jika keadaannya tetap seperti ini, segera hubungi aku kembali. Kenapa si anjing tidak nyerang waktu Mang Fajar pingsan ya? Kateuing atunya, yakin pasti selamat, kalau enggak ada yang nolong. Kembali ke Neng Yanti sepertinya sudah jag-jag lagi, tapi dia menanyakan apakah ada kabar dari AA Fajar. Dijawab si Frederick, belum ada, bahkan saat dia mendatangi kantor bos Mang Fajar, dia tidak pernah ada di tempat dan perusahaannya setiap hari selalu kacau. Tapi si Frederick berjanji akan terus mengerahkan anak buahnya untuk mencari keberadaan si Hernok. Di sisi lain, seseorang melapor pada dokter Sipers bahwasannya ada orang gila yang berperilaku sangat aneh. Dia mengeram dan menjerit lalu membunuh 3 ekor embe dengan tangan kosong, setelah itu memakannya mentah-mentah. Dan ketika si dokter hendak melihatnya, ternyata dia adalah bos Mang Fajar, yaitu si Hernok Thea. I'm his servant. Apakah si Hernok sudah terinfeksi? Sepertinya iya, karena dia berkata kalau dirinya adalah pelayannya dan dia akan segera datang. Tidak begitu jelas dari jawaban si Hernok saat ditanya siapa dia yang dimaksud, hanya mengatakan kalau dia adalah pembawa kutukan, kebingungan, penderitaan, dan dia akan memerintah atas semua mayat-mayat yang kosong. Wah, Neng Yanti yang semakin heboh terpaksa harus diikat, dan setelah itu si Frederick kembali memanggil dokter Sipers. Dia memberitahu si Frederick kalau dunungan Mang Fajar saat ini dirawat di rumah sakit gila. Ada sesuatu yang mengganjal pikiran si Sipers, yaitu perkataan si Hernok dan Neng Yanti yang sama-sama mengatakan dia akan datang. Hanya ada satu orang yang bisa membantu kita, yaitu Profesor Albin Eberhard von Franz, merupakan guru terbaiknya di Universitas Zurich, Swiss. Kabar baiknya, dia saat ini sedang berada di Wisburg. Alasan tidak merekomendasikannya sedari awal karena si Prof. Franz dia diusir dari universitas, ditertawakan karena terobsesi dengan karya Paracelsus, Agrippa, alkimia, filsafat mistik alias ilmu goib.
Mang Fajar ditemukan terdampar di pinggir sungai oleh seorang biarawati yang langsung merawatnya dan mereka tahu apa yang telah terjadi pada Mang Fajar. Doamne Dumnezeule, fă ca acest blestem care se face în numele Tău înfricoșător să fie spre îngrozirea acestui povățuitor al vicleniei. Ieși și te depărtează de la robul lui Dumnezeu. În numele lui Hristos. Amin! Ya, gak tahu bagaimana cara si Orlok bisa numpang di kapal yang akan menuju ke Jerman dan tujuan dia membeli rumah di Wisburg supaya bisa dekat dengan Neng Yanti. Professor von Franz. Kembali ke si Frederick yang diajak untuk menemui si profesor. Awalnya dia nyuruh mereka supaya pergi karena sedang sibuk bejeb-bejeb, tapi mereka maksa dan setelah mengetahui yang datang ternyata muridnya, si profesor pun langsung memeluknya. Bahkan bertanya masalah apa yang sedang kamu hadapi. Saktinya setelah melihat si Frederick, si profesor tahu masalah apa yang sedang dihadapi olehnya. A dear friend of yours has some rare ailment. Perhaps a house guest, yes? A young woman exhibiting protracted fits of somnambulism. Wait! You are not yet well! Rupanya si Orlok berbuat onar di kapal menyebabkan beberapa orang yang mereka anggap terkena rabies atau semacam virus. Tapi ada satu awak kapal yang curiga dengan salah satu barang di kargo, yaitu peti kemas entah apa isinya. Untie this child at once. Sesampainya di rumah si Frederick, Profesor Franz nyuruh semua untuk minggir, lalu dia mulai melakukan konseling dengan menanyakan apakah benar hal ini sering kamu alami sejak kamu masih kecil. Jawabannya iya, tapi Neng Yanti tidak sepenuhnya bisa mengingat. Namun yang selalu ia rasakan, jiwanya seperti melayang, kadang seperti mimpi tapi kadang juga seperti nyata. Dan semua itu berawal dari munculnya semacam kemampuan seperti dirinya bisa mengetahui banyak hal, bahkan bisa tahu kapan ibunya akan meninggal. Dan seiring berjalannya waktu, kondisi Neng Yanti semakin kacau dengan munculnya penampakan dan mimpi buruk, epilepsi, somnambulisme, hingga suatu ketika ayahku menemukanku terbaring di dalam hutan dengan keadaan telanjang bulat. Tapi semua itu berakhir ketika aku menemukan cinta sejati, yaitu A.A. Fajar. Pernikahan membuatku kembali normal, tapi entah kenapa semua itu sekarang seperti kembali. Translate has begun. Who can you speak? Yield before this ancient talisman. Professor! I will not harm her. Setelah melihat langsung, si profesor berpendapat kalau Neng Yanti terkena kutukan atau jiwanya telah dirasuki iblis. Gak tahu lepas dari mana, yang jelas bukan dari Jonggol. Tapi si Prof memuji Neng Yanti kalau dia telah mengikatnya ke dalam tubuh dia dan masuk ke dalam bahaya besar. Jadi untuk sementara si Prof mengandalkan mereka untuk menjaga Neng Yanti karena dia harus melakukan sebuah penelitian terlebih dahulu. There is a dread storm rising. Wah, si Hernoknya kabur, gengs, untuk menyambut kedatangan tuannya yang ternyata sudah hampir sampai di dermaga. Tiba-tiba Neng Yanti bisa merasakan kedatangan suaminya yang waktu itu kabur dari biara. Keadaannya sangat buruk, tapi kini A. Fajar sadar kalau perkataan dan mimpi yang sering dialami Neng Yanti itu semua adalah benar. Sepanjang jalan yang dia khawatirkan adalah Neng Yanti, tapi syukur alhamdulillah dirinya lebih dulu sampai ketimbang si Orlok yang sedang mengincar Neng Yanti. Beberapa petugas pantai datang melapor pada si Frederick kalau ada kapal yang terdampar tapi sangat menganehkan. Lantas mereka pun segera mengeceknya, dan itu adalah kapal si Orlok yang dipenuhi dengan ratusan tikus. Di Wisburg, si Orlok menempati rumah barunya mendengar Mang Fajar masih hidup. Dengan gercep si Hernok minta izin untuk ngenyot darahnya sampai kering. Carmuk
Carmuk cacar, cacar muka, carmuk berbuah kepretan, geng. Si Orlok masih butuh Mang Fajar. Katanya mau dia manfaatkan, tapi si Hernok masih saja Carmuk berinisiatif akan menculik Neng Yanti untuk dipersembahkan pada tuanku Orlok. Ya, faktanya Neng Yanti tidak bisa diculik karena aturannya harus Neng Yanti sendiri yang bersedia menempati kembali sumpahnya. Jadi tikus-tikus yang sudah tersebar telah memakan beberapa korban. Khawatir ini akan menjadi sebuah wabah karena luka yang terdapat pada tubuh korban tidak seperti gigitan tikus pada umumnya. Si korban juga mengeluarkan cairan dari matanya. Si profesor minta dipertemukan dengan orang gila aneh yang sempat dikatakan Sisyphus, tapi nampaknya Sisyphus ketinggalan berita karena dia telah kabur dengan membunuh seorang penjaga. Mendengar hal itu, si Pro pun langsung minta ditunjukkan ke arah mana dia kabur dan nyuruh Sisyphus supaya menemuinya di rumahnya nanti malam. Cekekan jarak jauh yang dilontarkan si Orlok membuat Mang Fajar tidak bisa bernafas. Anehnya, Mang Fajar malah ditinggalin Neng Yanti menemui si Ana dan minta kalau malam ini Neng Yanti pen bobo sama si Ana. You may take it if you wish. Kembali ke Dr. Sippers yang ngajak si Frederick menemui Profesor Franz di kediamannya. Jadi hasil penelitiannya Neng Yanti bukan dirasuki oleh sekedar juri karena dia berbentuk dan punya niat jahat. Biasanya iblislah yang bisa melakukan itu. Tapi yang ini kekuatannya pun bahkan melebihi iblis, menginginkan jiwa untuk menghabisi seluruh kehidupan di bumi. Tidak lain dia adalah Nosferatu. Neng Yanti yang tadi lagi bobo bareng tiba-tiba dia terbangun, namun setengah sadar membukakan jendela supaya Kon Orlok bisa masuk. Dia berkata mencoba meyakinkan Neng Yanti kalau dirinya bukanlah manusia, melainkan seorang penyihir yang telah membangunkannya dari kegelapan. Saat itulah ikatan kita mulai terbangun. Suamimu telah menandatangani perjanjian untuk menguatkan ikatan kita. Jadi dokumen dengan tulisan aneh yang waktu itu ditandatangani oleh Mang Fajar bukanlah soal jual beli tanah, melainkan seperti Mang Fajar telah menceraikan Neng Yanti, makanya Neng Yanti sejak saat itu kembali ke setelan pada saat sebelum menikah. Jadi saat ini hanya tinggal melakukan finishing saja, yaitu menyerahkan diri secara sukarela tanpa ada paksaan sedikit pun. Tapi di sini Neng Yanti menolak dan mempertegas kalau cintanya hanya untuk A.A. Fajar dan kamu tidak akan pernah bisa mencintaiku. You are force! Jadi ujung-ujungnya mah tetap maksa juga, ngancam Neng Yanti jika dalam 3 hari 3 malam kau tidak menyerahkan diri maka Kon Orlok akan menghilangkan kehidupan pada semua orang yang Neng Yanti sayangi. Bukan mimpi karena ancaman Kon Orlok dibayar kontan saat itu juga, yaitu dengan hadirnya tikus-tikus kantor yang menggerogoti uang rakyat. Tapi si Ana masih terselamatkan, cuma dia sangat ketakutan karena kejadiannya begitu cepat dan yang ia rasakan saat itu seperti ada bayangan hitam yang mencoba menenggelamkan jiwanya. Begitupun di pusat kota Wisbuk, rumah sakit sudah dipenuhi dengan orang-orang yang terkena wabah dan sudah tidak bisa lagi menampung para korban. Herr Harding. Kembali ke Neng Yanti, dia mencoba menjelaskan pada si Frederick kalau yang terjadi pada dirinya bukanlah disebabkan penyakit, melainkan oleh makhluk neraka. Tapi si Frederick di sini sudah pusing dan melimpahkan semua kekacauan yang terjadi di rumahnya disebabkan oleh kehadiran kalian. Jadi di sini si Frederick mengusir Neng Yanti dan Mang Fajar dari rumahnya. Anna is going to die. You are going to die. We're all going to die. Hartman will call you a coach. At my expense, of course. Mouth of a lion! I see! Sesampainya di rumah dan mendapat sedikit perawatan Mang Fajar yang sudah agak jag-jagan dikit, ngajak Neng Yanti untuk pergi dari kota ini. Tapi Neng Yanti di sini berkata itu semua percuma. Dia pun jujur ngaku kalau dirinya lah yang telah memanggil Kon Orlok. Semua berawal dari kesepian. Tujuannya adalah hanya untuk mencari teman, hiburan dan semacamnya. Awalnya semua itu begitu manis. Neng Yanti sampai terlena karena belum pernah merasakan sebahagia itu.
Sampai Neng Yanti dan Kon Orlok menjalin sebuah hubungan khusus melebihi dari Dilan dan Milea, karena kami kerap kali berikeh-ikeh kimochi. Namun seiring berjalannya waktu, semua berubah menjadi penyiksaan. Kamulah alasanku bisa menjadi kuat dan memutus ikatan antara kami. Tapi dia terus mengintipku lewat mimpi, lewat bayangan, merencanakan semua ini hanya untuk bisa mendapatkanku kembali dan menyalahkan A.A. Fajar karena begitu lemah, tergoda dengan harta jabatan yang tidak pernah kamu dapatkan. Hutang ke si Frederick pun malah kamu bayar dengan wabah. Don't touch me! I am not to be touched! Doesn't matter, it doesn't matter! Don't you think? We should never have married! We are already dead! Please! I should send for Dr. Seavers. Please. Celah, sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Malah ngencerit atau tidak. Tapi hal itu rupanya diketahui oleh si Kon Orlok yang tidak ikhlas wanitanya dinodai. Di sisi lain, si Franz membuka sebuah Alkitab tentang cara mengatasi Nosferatu, yaitu dengan mengorbankan wanita cantik, menyerahkan cintanya dengan penuh keikhlasan, bikin dia nyaman, betah, terlena hingga lupa dengan waktu. Maka itu akan mematahkan kutukannya dan membebaskan mereka dari wabah Nosferatu. She is the way. Si Frederick dibuat tibra padahal anak-anaknya berteriak ketakutan. Jadinya si Anna sendiri yang ngecek dan yang sedang terjadi. Wah, ketiganya pun meninggoy terkenyot oleh si Orlok betapa hancurnya si Frederick yang kembali menyalahkan Mang Fajar dan Neng Yanti. Tapi Mang Fajar memperlihatkan bekas gigitan untuk menunjukkan kalau kami juga adalah korban. Dia pun percaya kalau makhluk goib itu ada. Lalu mereka merencanakan sebuah rencana. Tapi si profesor penasaran kenapa Mang Fajar bisa kebal virus. Dijelaskanlah kalau dia ditolong oleh beberapa biarawati dengan sebuah ritualnya. Kembali ke rencana dari buku yang dibaca si Franz, Nosferatu akan kembali ke rumahnya saat matahari terbit, yaitu rumah Grunwald Manor yang baru ia beli. Kita berkumpul kembali di rumah si Frederick dan akhiri semua ini malam ini juga. Professor, allow me to walk you to your door. Ya, tapi rupanya diam-diam mereka berdua merencanakan sesuatu. Si Franz yang khawatir kalau Nosferatu kebal akan semua senjata memberitahu Neng Yanti, kamulah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita semua. Neng Yanti pun sudah paham akan hal itu. Jadi supaya rencananya mulus, si Franz akan menjauhkan Mang Fajar dari Neng Yanti. Go now, go home. Attend him, that he is sturdy for this false hunt. Semakin banyak saja jumlah korban wabah Nosferatu ini, Neng Yanti berpura-pura menguatkan A.A. Fajar yang akan berburu Nosferatu dan disuruh jangan kembali sebelum bisa memusnahkannya. Saat sampai di rumah si Frederick, dia sendirinya tidak ada. Entah kemana perginya, lantas mereka pun segera mencari. Si Fredericknya sendiri ternyata kembali ke makam istri dan anak-anaknya. Your tender embrace, keep me now in bliss. Frederick! Mereka terlambat karena virus menular pada si Frederick dan langsung membakarnya untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. The world with fire.
Nocterim. I am ready. I bid you, come to me. I should have been the Prince of Rats, immortal. But you cares only for his pretty bride. Are you accursed mistress of hell? Damn it, man, he has gone to my wife. We must burn it. We must destroy all his habitation. No sanctuary. There is no time to be lost. He pursues Ellen. It must be her. He cannot resist her blood. You knew Orlok would not be here. You knew it this afternoon. Your wife wills it. This is not moral! God is beyond our morals. In vain you run, in vain you cannot outrun her destiny. Tu captio esta ab tua volia. I do. Doim que coima est complenos. Jadi rupanya begini maksud dari membuat dia nyaman dan terlena hingga lupa waktu tesapiranya ngalahin vampir pakai senjata ngencrit hingga kesiangan pula. Aduh. Nafsu membunuhmu teh ini ternyata gengs. Udah gitu mah udah we atau mama atmat atosan.